Salam damai dalam kasih Tuhan Yesus. Puji syukur karena kita masih, saudara-saudara, dapat mengikuti renungan kita pada setiap jam 7 setiap hari. Pada saat ini, hari ini kita sudah masuk dalam bulan Mac 1. Puji syukur kepada Tuhan, kita masih diberikan nafas kehidupan untuk memuji kepada Tuhan. Saat ini kita akan meneruskan firman Tuhan, renungan kita. Mari kita semua berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami memuji kepada Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan sentiasa memberkati dan melindungi kami. Kami bersyukur juga Tuhan, saat ini kami dapat mendengar lagi, sama-sama mempelajari firman Tuhan, renungan. Biarlah kami terus dikuatkan dalam iman kerohanian kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, tajuk daripada firman Tuhan kita pada hari ini adalah mari bersukacita selalu. Ayat renungan di dalam Filipi 4 ayat 4 di mana mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacita. Satu ayat yang paling gemar orang-orang menghafal dan paling senang orang untuk berikan kata-kata penghiburan, kata-kata semangat kepada sahabat-sahabat saudara-saudara yang lain. Bersukacitalah. Banyak perkara dalam dunia kita pada saat ini yang membuatkan kita tidak dapat sebenarnya terus-menerus bersukacita, bergirang. Dan itu dapat membuatkan banyak di antara kita yang akan kehilangan kasih Tuhan untuk dikongsikan bersama. Kenapa? Karena susah untuk bersukacita. Tetapi Tuhan memberikan peringatan kepada kita melalui ayat Alkitab hari ini bahwa harus tetap selalu bersukacita dalam segala perkara, terutama bagi nama Tuhan. Jadi, pertanyaan bagi kita pada hari ini, sudahkah hari ini saudara-saudara bersukacita apalagi dalam nama kasih Tuhan? Jawab di dalam hati kita masing-masing. Sudahkah saudara-saudara semua bersukacita? Sebuah cerita kisah ilustrasi. Ada seorang yang muda, yang masih muda, di mana umurnya kira-kira 10 tahun. Wajahnya tampak kelihatan sangat lelah. Namun apa yang dia lakukan, tersenyum terus. Ketika Joko berjumpa dengan dia, yang membuat Joko sangat terkesan adalah ia gadis yang kecil, yang biasa, yang tidak memiliki kaki sama sekali. Badannya hanya sampai sebatas paha. Dan ia mesti berjalan dengan tangan dia. Tidak mudah dan amat melelahkan tentunya kalau kita sendiri lihat. Tetapi ia tetap, apa yang dilakukan oleh gadis kecil ini, ia tetap tersenyum. Dan Joko yang melihat keadaan diri ini, diri gadis itu, dia katakan, saya terharu dan sekaligus tersadar betapa banyaknya hal yang patut disyukuri dalam hidup kita, dalam hidup ini. Seorang gadis yang berumur 10 tahun, dia tetap tersenyum walaupun dia tidak memiliki tubuh badan sempurna. Saudara-saudara, satu kisah yang memberikan teguran, yang memberikan nasihat kepada kita hari ini. Apakah sudah kita bersukacita dalam segala perkara? Saudara-saudara, kita pada saat ini benar-benar
dibawa untuk merenungkan diri kita masing-masing. Apakah tidak ada lagi perkara yang membuatkan kita terus dapat bersyukur, dapat bersukacita serta tersenyum di dalam kasih Tuhan? Apakah tidak ada lagi hal-hal yang membuatkan kita bersukacita di dalam Tuhan? Saudara-saudara, buka hati kita kepada Tuhan. Jangan biarkan setan membuatkan kita kehilangan sukacita Tuhan di dalam diri kita. Berikan diri kita ini kepada Tuhan. Jangan sampai diri kita dibiarkan dikuasai oleh setan yang tidak suka dengan ketenangan, tidak suka dengan kebahagiaan dan sukacita. Bagaimanapun keadaan diri kita saat ini, sempurna secara fisikal maupun tidak sempurna, marilah tetap senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Jangan pikirkan masalah, tetapi pikirkanlah kepada Tuhan yang memberikan kekuatan nafas kehidupan kepada kita pada setiap saat. Saat ini kita lihat dalam Alkitab bagaimana cara Tuhan tunjukkan sukacita itu. Di dalam surat yang ditulis di penjara, Rasul Paulus menyampaikan beberapa nasihat-nasihat pribadi, yaitu kepada Iodia, Sentiki, dan juga Sonsogs, ayat 2-4. Salah satunya adalah supaya mereka terus ataupun tetap bersukacita dalam Tuhan. Kata bahasa Yunani untuk senantiasa adalah pantoi, yang artinya setiap saat, selalu, terus menerus, apapun kondisi dan keadaan kita. Jadi, bersukacitalah selalu. Sukacita bukanlah perasaan gembira yang muncul karena sedang mengalami situasi yang menggembirakan atau membahagiakan, melainkan buah roh, karya Roh Kudus di dalam hidup orang-orang percaya. Kita bersukacita bukan karena ada perkara yang menggembirakan saja dahulu baru bersukacita bergembira. Tetapi kalau kita sebagai umat percaya yang percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan sentiasa hadir memberikan kita cara untuk bersukacita. Kita bersukacita karena berada di dalam Tuhan Allah yang damai sejahteranya melampaui segala akal fikiran kita sebagai manusia. Dalam ayat ke-7. Nasihat yang diberikan kepada anggota jemaat di Filipi bukan hanya buat mereka saja, tetapi juga buat kita semua, saudara-saudara yang mendengar renungan pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini merupakan satu perkara yang sangat menyenangkan buat diri kita masing-masing. Menerima pernyataan yang sangat baik melalui Rasul Paulus hari ini yang dikatakan sukacita bukan datang karena ada hal yang menggembirakan saja, tetapi itu adalah pemberian Tuhan khusus bagi kita, bagi diri kita masing-masing. Saudara-saudara, kita sering sulit mengalami sukacita karena kita menganggap sebagai perasaan yang ditentukan oleh keadaan sekitar kita. Namun, ketika kita belajar mengenali bahwa sukacita adalah karya Roh Kudus, kita akan menyadari bahwa sukacita itu tidak ditentukan oleh situasi, keadaan, ataupun kondisi di sekitar kita. Tetapi senantiasa bersukacita itu ternyata bukan sesuatu yang mustahil kalau kita sebagai umat Tuhan sentiasa datang kepada Dia. Saudara-saudara, sukacita sejati tidak ditentukan oleh keadaan, melainkan merupakan pemberian ataupun karya Roh Kudus yang melebihi semuanya yang ada di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, semoga kita yang mendengar, melihat renungan pada hari ini benar-benar kita tahu
bahwa sukacita itu sudah ada di dalam hidup kita. Tapi saat ini, marilah terus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang baik, mengasihi dan melindungi kami. Saat ini kami bersenang Tuhan, bergembira karena diberikan satu dorongan nasihat melalui firman Tuhan. Filipi 4 ayat 4 mengatakan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Inilah perkara yang harus dan kami dapat lakukan dalam kehidupan harian kami, yaitu bersukacita kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan inginkan. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi diri kami masing-masing. Berikan kami sukacita itu dimanapun kami berada. Begitu juga kepada keluarga kami, saudara kami yang lain. Bagi saudara-saudara yang berada dalam keadaan sedih pada saat ini, Tuhan hiburkan mereka. Berikan sukacita bagi mereka. Memuji nama Tuhan. Bagi yang sakit, Tuhan akan terus menyertai mereka. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu pada saat ini. Kami bersyukur kepadamu saat ini. Biarlah kami terus memuliakan nama Tuhan bagaimanapun keadaan diri kami ini. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.